Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kajian kita tentang kisah-kisah Quran, insya Allah kita lanjutkan bulan-bulan yang akan datang. Kali ini kita kaji nilai tarbiyah setelah Ramadan. Paling tidak secara garis besar ada dua nilai tarbiyah. Pertama, mensyukuri nikmat, bagian A. Dan yang kedua, mendorong gairah beribadah, bagian B. Sekaitan dengan mensyukuri nikmat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Luqman ayat 20. Kita diperintah Allah untuk memperhatikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ada dua, nikmat dohir dan nikmat batin. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian memperhatikan Allah telah menundukkan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit buat kamu. Wasbagha alaikum ni'amahu. Lalu Allah mencurahkan kepada kalian nikmat. Dohiratan, ada nikmat yang bersifat dohir, wa batinatan, dan ada nikmat yang bersifat batin. Ini Luqman ayat 20. Ayatnya panjang, cuma kita ambil bagian yang berhubungan dengan itu. Setelah saum Ramadan dapat kita rasakan nikmat dohir dan nikmat batin itu. Nikmat dohir ialah yang nampak, yang dapat dilihat, dapat diraba. Nikmat batin, nikmat hati, nikmat yang tersembunyi. Di antara nikmat-nikmat setelah saum Ramadan, pertama, kita mengingat nikmat tasyri' ilahi. Tasyri' ilahi yaitu pensyariatan ajaran Allah. Kita tahu bahwa 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, kurang mendapatkan respon. Rasulullah hijrah ke Madinah. Baru di Madinah Rasulullah dapat meletakkan dasar-dasar pembangunan syariat Islam. Dan Idul Fitri diwajibkan Allah syariat Fisanah al-ula minal hijrah, yaitu pada tahun pertama
dari tahun Hijriah. Jadi karena itu meletakkan dasar-dasar pembangunan syariat Islam di awal Rasulullah hijrah ke Madinah adalah merupakan cara untuk membangun rasa persatuan, kesatuan umat manusia, menjalin rasa persamaan kasih sayang, mensucikan jiwa, istiqomah hati, menegakkan hak dan kewajiban. Karena itu, maka hari raya Fitri adalah mengingat nikmat membangun syariat Islam. Sementara hari raya Adha adalah nikmat penyempurnaan ajaran ilahi al-wahid. Karena Idul Adha akan mengingat pada Rasulullah SAW, di mana pada saat itu berada di Mina dan turun wahyu di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Idul Fitri adalah nikmat membangun syariat Allah. Idul Adha nikmat penyempurna ajaran ilahi. Kedua, nikmat yang dapat kita rasakan setelah Ramadan adalah nikmat hurriyah, yaitu hurriyah syakhsiyah, nikmat kemerdekaan. Namun yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini ialah hurriyah syakhsiyah, kemerdekaan individu. Karena sebelumnya pada bulan Ramadan kita dilarang untuk makan, minum, dan bercampur dengan istri di siang hari. Begitu Idul Fitri, maka kita mendapatkan kebebasan pribadi, kebebasan masing-masing, yaitu bebas untuk makan yang tadinya dilarang, bebas untuk minum yang tadinya tidak boleh, dan juga bisa bercampur yang tadinya dilarang karena akan membatalkan saum. Bebaslah perasaan itu. Sedangkan kebebasan diri seseorang pada hakikatnya adalah dicari. Kebebasan diri seseorang adalah diinginkan. Karenanya pantas, karena punya perasaan bebas, selesai Idul Fitri, bebas makan, bebas minum, bebas pergi kemana-mana, bring ke kebun binatang. Punya perasaan bebas. Kebebasan itu adalah bebas hurriyah syakhsiyah. Namun kebebasan yang ada pada Idul Fitri setelah Ramadan adalah kebebasan yang didasari oleh ridwan dan maghfirah Allah, yaitu kebebasan di mana kita mencari ridho Allah dan kita pula mencari pengampunan dari Allah. Sedangkan Allah telah berjanji, dan janji Allah pasti tidak akan ingkar, di mana Allah telah menjanjikan bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di surga, tempat yang bagus, surga-surga Aden, dan ridho Allah lebih besar daripada yang lain. Kebebasan kita bebas setelah ibadah, sehingga ada harapan untuk memperoleh
pahala yang dijanjikan Allah, terjadilah kepuasan yang ada pada diri. Berbeda dengan bebasnya orang yang tidak saum. Idul Fitri ngilu saum henteu hambar. Karena itu sok aya geuleuh jeung senda guro. Rek naon ngilu piknik saum ge henteu. Nah disinilah beda kebebasannya. Kebebasan bagi orang yang telah ibadah, kebebasan yang disertai dengan nikmat dan harapan ridho Allah. Sementara kebebasan yang tidak ibadah adalah kebebasan yang hambar. Disinilah yang disebut dengan nikmat hurriyah. Yang ketiga, farh qiyam bi al-wajib dan farhah siqah li husni al-jaza. Farhah qiyam bi al-wajib adalah satu kegembiraan yang ada pada diri kita bahwa kita telah melaksanakan kewajiban. Bunga rasana teh mun geus ngalaksanakeun kewajiban, yaitu karena tidak semua orang bisa dapat menyelesaikan saum Ramadan tamat, dan yang ingin bisa pun juga belum tentu semua tamat, karena kadang-kadang terganggu oleh sakit dan yang lainnya. Ketika kita selesai melaksanakan saum Ramadan, farhah itu muncul karena qiyam bi al-wajib, kewajiban melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan sudah terpenuhi. Saya merasa bangga tahun ini tamat saum. Pada tahun 80-an, yaitu 86, sehari pun gak bisa saum. Kuliah subuh, tapi rasanya hambar. Ketika Idul Fitri, saya memberikan bekal di masjid tentang apa itu Idul Fitri. Hati itu nangis. Saum henteu Idul Fitri ada. Khutbah ngilu di Idul Fitri, ngan saum henteu. Tidak bisa saum itu karena memang menurut dokter usus saya sudah tidak berbulu lagi, sehingga tidak mungkin untuk saum karena yang keluar darah dan lendir dan yang lain itu sejak kecil. Nah, terus berobat. Tahun berikutnya bisa 3 poe, alhamdulillah. Berikutnya bisa saminggu, alhamdulillah. Terus berikutnya bisa juga 2 minggu, alhamdulillah. Dan kadang-kadang tahun-tahun belakangan pas 3 poe lebaran sok teu bisa saum lantaran di mana geus ngarasa awak tiris, ngageter, miceun campur lendir geus teu kuat tinggal ngalaksanakeun. Saya sudah tidak bisa untuk meneruskan. Tahun ini tamat. Saya merasa bangga, senang itu karena ya itulah parah yang biar wajib. So keinginan yang kuat dulu untuk melaksanakan belum tentu bisa karena sakit dan karena yang lain. Ini satu nikmat yang kita rasakan. Ditambah lagi dengan farhah siqah li husni al-jaza. Kegembiraan itu karena kita punya keyakinan di dalam diri bahwa Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang telah melaksanakan saum. Kegembiraan itu dapat dirasakan ketika buka, dan kegembiraan itu juga akan dijumpai ketika nanti yang besar pahala itu adalah ketika kita bertemu dengan Allah. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang saum terdapat 2 kegembiraan. Yaqra'uhuma idza aftara, dia senang ketika buka. Fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, ketika dia buka dia merasa senang, dan ketika bertemu dengan Tuhannya dia pun juga akan merasa senang.
Inilah yang disebut dengan para qiyam bi al-wajib dan farhah sikoh li husni al-jaza. Dengan qiyam bi al-wajib, hati merasa tenang dan tumanina karena telah mampu melaksanakan ibadah. Sementara dengan farhah sikoh bi husnil jaza adalah terdorong motivasi untuk terus berjuang di jalan Allah karena Allah akan memberikan pahala. Yang keempat, rihlah ruhiyah dan rihlah badaniyah ruhiyah. Rihlah ruhiyah adalah perjalanan roh, dan rihlah badaniyah ruhiyah adalah perjalanan badan dan perjalanan roh yang dididik oleh agama. Rihlah ruhiyah itulah ketika kita melaksanakan saum. Karena kita melaksanakan saum itu hakikatnya perjalanan roh menuju ridho Allah. Karena roh adalah berada di dalam. Sementara kita melaksanakan saum terdorong oleh iman kita yang ada di dalam. Namun setelah ruh kita dirihlahkan oleh Allah selama 1 bulan, itu merupakan penataran untuk rihlah berikutnya, yaitu rihlah badan dan rihlah ruh. Mana itu? Ibadah haji. Karena setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan setelah Dzulqa'dah adalah Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah bulan-bulan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Ibadah haji itu pada bulan-bulan tertentu. Karenanya sebelum orang mukmin melaksanakan rihlah badaniyah dan rihlah ruhiyah ke Mekah, oleh Allah dirihlahkan dulu ruhnya selama 1 bulan. Dididik kesabarannya, dididik cara ibadahnya, kemudian didorong untuk terus beribadah, sehingga nanti ketika berada di tanah suci mereka sedikit banyak sudah terlatih. Bagi yang tidak memiliki bekal untuk pergi ke tanah suci, sudah barang tentu rihlah itu bermanfaat bagi kehidupan. Tapi bagi mereka yang istitoh, mereka rihlah badannya juga rihlah ruhnya, mereka mendapatkan kesenangan 2 kali lipat. Inilah rihlah ruhiyah dan rihlah badaniyah ruhiyah. Yang kelima, madhar al-farhi al-madi, yaitu tampak kegembiraan materi. Madhar al-farhi ar-ruhi, tampak kegembiraan ruh. Madhar al-farhi al-atifi, yaitu tampak kegembiraan kelembutan hati. Lewat saum Ramadan, selesai Ramadan, nilai-nilai ini muncul. Kita akan melihat bagaimana tampaknya kegembiraan madi. Apa yang tampak? Ketika bertemu satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mengucapkan tahniah. Kemudian ketika selesai Idul Fitri, sholat Idul Fitri telah dilakukan, kelihatan kerasa kesenangan itu. Apa itu? Tazawarun, saling mengunjungi. Kelihatan. Setelah Idul Fitri, satu keluarga mengunjungi keluarga lain,
Satu keluarga mengunjungi tetangganya, tazawarun, kelihatan madhar gitu. Dari sini ini kata tangga bawa sarantang, itu merah sarantang, biasana jeung tetangga teh sok silih seren teh. Begitu Idul Fitri mah sarantang samemeh mah sok seren haradak bageur. Tarohamun muncul dan tampak saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Yang besar mengasihi anaknya, yang besar mengasihi yang kecil, ibu mengasihi anaknya, kakek mengasihi cucunya, terus gitu. Kan katingan di bulan Ramadan, Ramadan sok baragi duit, ngahadan nukurkeun duit receh. Nah ini madhar mati. Nu korek ngadadak bageur, nu bageur leuwih bageur. Nah itulah madhar farah al-madi. Selanjutnya tazama, tampak pada hari raya Idul Fitri dan setelahnya adalah memperindah diri. Lalu tazayan, menghias diri. Karasep, garelis, garinding, ini jadi garelis, hati-hati jadi karasep. Di mana? Ini karena dampak dari Ramadan yang telah kita lakukan. Adapun membeli baju baru, memakai baju baru ketika Idul Fitri memang disunahkan dan diperintahkan. Karena itulah hari raya kita, hari kesenangan kita. Selain itu, ada madhar al-farah ar-ruhi, tampak kesenangan ruh. Ucapan takbir, tahmid, dan tahlil keluar dari hati nurani yang bersih, didorong dengan rasa iman yang dalam. Suara itu suara yang berisi, suara yang bermakna, bukan suara yang hampa tanpa isi. Karena suara itu menampakkan tahmid, kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah sebagai wujud syukur. Tahlil, kita menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian kita juga mengucapkan takbir sebagai wujud bahwa kita mengagungkan Allah. Suara itu adalah semuanya suara yang bermakna dan suara yang berisi. Madhar al-farah al-atifi, madhar al-farah al-atifi, tampak kegembiraan, kelembutan hati. Satu sama lain saling memaafkan, satu sama lain menampakkan kesenangan, satu sama lain saling menyayangi dengan yang lainnya. Ini semua adalah karena dampak dari pengaruh dari tarbiyah setelah kita lakukan pada bulan Ramadan. Itu semua mesti kita syukuri, karena bukan dibuat-buat, tapi memang begitulah wujud adanya. Dan wujud syukur terhadap nikmat-nikmat itu adalah minimal kita mensyukuri nikmat dengan syukrul qalbi, syukur lewat hati, yaitu menggambarkan kenikmatan-kenikmatan Ramadan lalu disambungkan dengan kegembiraan dan kenikmatan yang dialami setelah itu. Bisa juga dengan syukrul lisan, kepada Allah kita ucapkan alhamdulillah, saya telah selesai melaksanakan ibadah. Kepada sesama manusia kita ucapkan syukur karena mereka juga membantu
terwujudnya tamatnya ibadah kita, atau kita lakukan pula dengan syukur jawarih, syukur dengan anggota badan kehadirat Allah minimal. Kalau syukur dengan anggota badan, kita sujud syukur. Setelah kita mendapatkan nikmat, lebih dari itu adalah kita lebih beribadah kepada Allah, karena ibadah kepada Allah juga adalah sebagai wujud syukur anggota badan. Sementara syukur sesama manusia, kita memberikan kebaikan kepada orang lain karena orang lain telah berbuat baik kepada kita. Kita bersyukur dengan hati, syukrul qalbi. Kita bersyukur dengan lidah, syukrul lisan. Dan kita bersyukur dengan anggota badan, syukrul jawarih. Tarbiyah yang kedua, mendorong gairah beribadah. Selesai Ramadan tidak berarti selesai ibadah kita, karena bulan Ramadan bukan akhir dan ibadah. Bulan Ramadan bagaikan terminal untuk berhenti sementara, menyiapkan tenaga menuju perjalanan yang masih panjang. Bulan Ramadan bagaikan bengkel untuk tempat servis, memperbaiki diri, kontrol diri dari segala kesalahan, kekhilafan dan dosa. Karena itu masih terbentang luas setelah Ramadan ibadah-ibadah di hadapan kita, dan kita tidak boleh berhenti. Kita mesti berpangku, tidak boleh berpangku tangan, tapi kita mesti berjuang kembali untuk beribadah. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faida farogta fansab." Jika kamu telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, maka bersiap-siap untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Namun pekerjaan apapun yang kita lakukan, harus kita berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan pekerjaan hampa tanpa iman dan tanpa berharap pahala dari Allah. Jadi inilah yang mendorong semangat kita. Selesai Ramadan, Allah mendorong lagi untuk beribadah, karena kita telah disucikan, kita telah dibersihkan, ruh kita telah dirihlahkan, kemudian siap kembali untuk melaksanakan ibadah-ibadah berikutnya. Karena itulah Allah dan Rasulnya mengkaitkan saum Ramadan dengan saum 6 hari pada bulan Syawal. Dari sana kan terlihat orang bermotivasi tinggi beribadah, bergairah beribadah. Selesai saum Ramadan 1 bulan, lalu didorong lagi untuk beribadah, saum lagi selama 6 hari pada bulan Syawal. Sekarang Syawal berada pada tanggal 14. Bagi yang sudah selesai, tinggal bersyukur, minimal mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang masih ada dalam perjalanan, tinggal menyelesaikan. Bagi yang belum memulai, masih ada waktu, karena yang penting 6 hari pada bulan Syawal itu masih ada waktu. Saya pernah melihat obrolan nukolot jeung nungora. Eta nukolot aki-aki nanya ka nungora, geus tamat acan Syawalna. Cek nungora can mulai, cek aki-aki kuring mah geus tamat. Cek nungora pantes we, aki-aki geus tamat, da aki-aki mah Korea udahan. Demi matahar teh daripada dipaksakeun dahar mending saum. Jeung ari eskolot mah mun peuting sok udang bae, mun sare taras tiba ngahaja dibudangkeun ku Allah supaya gentol tahajud lantaran sakedeung deui balik.
sedangkan kuring cek ngora masih keneh perlu jak-jak baringkas mata can saum genep poe bulan Syawal. Padahal sebenarnya mah kurang motivasi untuk kudu ningali ngora jeung kolot, mau ngora jeung kolot mun boga motivasi mah pasti beribadah. Nu kolot tuh bisa ngajawab. Lantaran ngora pinter ngomongnya padahal hakikatna kakedulan. Nah, ini hadis sahih Muslim dijelaskan. Man shoma Ramadana summa tausitan min Syawalin kana qasyamid dahri. Saum Ramadan terus ditambah ke saum 6 hari pada bulan Syawal sama dengan saum selama 1 tahun. 1 tahun itu 360 hari kalau dalam perhitungan tahun Masehi, 365 hari dalam perhitungan tahun Hijriah. Kalau kita bersengaja mau melaksanakan saum selama 365 hari, yakin tidak akan mampu, berat. Itu. Tapi dengan rahman rahimnya Allah, bagi orang yang bergairah beribadah, mempunyai giroh untuk semangat terus beribadah, Allah memberikan pahala berlimpah. Ini sejalan dengan ayat Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, Al-An'am 160. Siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya akan mendapat pahala 10 kali lipat. Bulan Ramadan 1 bulan kalau dikalikan 10 berarti sama dengan 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10 berarti sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. 2 bulan jam 10 bulan berarti 12 bulan. 12 bulan teh 1 tahun. Karena itu sejalan dengan ayat Allah. Yang kedua, ibadah yang didorong oleh Allah setelah saum Ramadan. Kita diperintahkan untuk saling mendoakan satu sama lain. Ini ada kaitannya dengan Eid. Karena sahabat Rasulullah SAW idza talaqau yaumal Eid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbala minna wa minka. Dalam hadis lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Mananya sama, semoga Allah menerima dari kami dan semoga Allah menerima ibadah kamu. Dalam teori fikih ada yang disebut dengan am, ada yang disebut dengan takhsis. Am adalah sesuatu yang bersifat umum, sumuli, menyeluruh. Sedangkan takhsis adalah bersifat pengkhususan. Jika mengungkapkan dengan lafaz am berarti maksudnya umum. Jika diungkapkan dengan takhsis berarti maksudnya khusus. Maka doa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi berkaitan dengan doa setelah saum Ramadan pada Idul Fitri itu adalah doa yang bersifat am, umum. Artinya kita berdoa kehadirat Allah, semoga Allah menerima ibadah kami, yaitu ibadah apa saja, kapan saja, apakah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Demikian juga semoga Allah menerima ibadah kamu, ibadah apa saja dan kapan saja waktunya. Tapi jika orang berkehendak agar saum saja yang diterima oleh Allah, maka lahirlah kalimat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan semoga Allah menerima ibadah kamu sekalian, yaitu khusus hanya saum kami dan saum kamu sekalian. Berarti ada ibadah lain yang tidak didoakan. Padahal pada bulan Ramadan banyak sekali ibadah yang kita lakukan. Kenapa?
tidak didoakan seluruhnya akan diterima oleh Allah. Kenapa? Hanya berdoa terikat pada bulan Ramadan saja, tidak pada bulan yang lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah, doa yang bersifat syumuli. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ini memberi arti bahwa Allah senang kepada orang yang banyak minta dan senang kepada orang yang meminta. Berbeda dengan kita manusia teresep kajal manul komentar jeung teresep dipenta. Memang karena Allah Rahman dan Rahim. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, apa yang kamu minta pasti aku akan memberikan ijabah kepada kamu. Berikutnya ada uruf bersilaturahmi yang dilakukan dalam masyarakat kita. Uruf adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, dipandang baik oleh akal, tidak bertentangan dengan syariat agama. Berbeda dengan adat. Kalau adat adalah satu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, tidak diukur baik dan buruknya oleh akal dan agama. Karena itu jalma anu gede ambek, isu ngambek, tengah poe ngambek, sore ngambek, maghrib ngambek, rek sare nyarekan, udang subuh molotot. Sok disebut dasar si gede ambek, adat kapurungku iga. Adat artinya digunakan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, baik dan buruknya tidak diukur oleh agama. Tapi ada kebaikan yang dilakukan berulang-ulang, akal memandang baik, agama tidak melarang. Itu namanya uruf. Dalam masyarakat tradisi, dalam kehidupan kita, setelah Idul Fitri itu suka meningkatkan suhu silaturahmi. Itu kan, saling berkunjung, kemudian saling bermaafan di lembaga pemerintah, swasta, di lingkungan masyarakat dan yang lain. Itu adalah uruf. Dan uruf itu merupakan sumber hukum ijtihadi. Dan sumber hukum ijtihadi adalah sumber hukum yang ketiga. Karena sumber hukum pertama adalah Quran, sumber hukum yang kedua hadis, sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad, dan uruf itu bagian dari ijtihad. Adapun dalil uruf tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa, mintalah maaf pada yang lain. Wa'mur bil 'urfi, lakukanlah uruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan jangan kamu bersikap bodoh. Jadi silaturahmi setelah Idul Fitri itu adalah uruf, dan tentu dibolehkan oleh agama, tidak dilarang. Tapi kita tidak boleh menentukan satu keyakinan di dalam diri bahwa setelah Idul Fitri mesti silaturahmi, atau Idul Fitri hanya pada setelah hanya silaturahmi hanya pada setelah Idul Fitri. Kita katakan silaturahmi itu adalah kapan saja, dan bersilaturahmi pada Idul Fitri adalah boleh. Kebiasaan yang dilakukan itu namanya uruf. Kita kaji, kelihatan itu uruf itu. Silaturahmi itu dari bahasa Arab, sila dan rahmi. Sila itu artinya alaq, hubungan. Rahmi dua makna, qarabah, kerabat, dan mustauda al-janin, tempat bayi dalam perut ibu. Jadi silaturahmi secara bahasa adalah alaqatul qarabah, menghubungkan kekerabatan, araqah
mustauda al-janin, menghubungkan rahim. Karena itu, jika kita menyebut silaturahim, pasti akan teringat kepada rahimatul mar'ah, rahimnya seorang perempuan. Karena perempuanlah yang memiliki rahim, sedangkan laki-laki yang keluar dari rahim. Dan memang rahim itu adalah satu anggota tubuh yang ada pada wanita yang namanya langsung diberikan oleh Allah, bukan diberikan oleh dokter ahli kandungan, bukan juga diberikan oleh bidan, bukan pula nama dari seorang paraji, tapi rahim itu nama yang langsung diberikan oleh Allah. Engkau namanya rahim. Di dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, ketika Allah membuat rahim, ana Rahman, aku namanya Rahman, wa anti rahim, engkau namanya rahim. Engkau diberi nama oleh aku, namamu adalah rahim. Syaqaqtu ismaki min ismi, aku belah namamu dari namaku. Jadi rahim itu nama belahan dari nama Allah. Paman wasolaki wasoltuhu, paman qata'aki qata'tuhu. Siapa yang menyambungkan kepadamu, aku akan menyambungkan kasih sayangku. Siapa yang memutuskan denganmu, aku pun akan memutuskan kasih sayangku. Karena itulah maka rahim itu adalah nama dari sifat Allah, di mana Allah namanya Rahman. Karenanya ketika bayi berada di dalam rahim, disayangi oleh ibunya, dan ketika bayi itu keluar dari rahim, dia punya sifat menyayangi orang lain, karena dia berada pada satu tempat yang disebut rahim, dan itu nama dari belahan nama Allah. Secara umum, yang dikatakan silaturahmi itu isalul khairi wa dzaqul ada bi qadril istita'ah, menyambungkan kebaikan apa yang dapat kita lakukan, dan menolak kerugian bagi orang lain apa yang dapat kita lakukan. Karena itu, silaturahmi dalam arti umum, kebaikan apapun yang diberikan kepada orang lain itu silaturahmi. Lalu keburukan sesuatu yang akan merugikan orang lain itu juga silaturahmi. Tidak perlu untuk berhadapan, tidak perlu untuk berjabatan tangan, tidak bertemu dan tidak berjabatan tangan pun, asal kita berbuat baik dan menolak kerugian bagi orang lain adalah silaturahmi. Seorang guru berdiri di depan kelas, dia menyampaikan ilmu kepada murid, itu satu kebaikan. Dia sedang bersilaturahmi. Seorang pedagang yang menjual barangnya lalu menimbang dengan timbangan yang pas karena takut pembeli menjadi rugi, dia sedang bersilaturahmi. Seorang berjalan di jalan menemukan duri, dia ambil, buang ke pinggir agar orang lain tidak bertusuk duri, dia sedang bersilaturahmi sekalipun tidak bertemu dengan orang. Itulah dalam arti yang umum. Karena itu semua orang pasti bisa untuk bersilaturahmi. Karenanya suka orang membedakan antara silaturahmi dengan silaturahim. Silaturahmi menyambungkan kebaikan apa saja yang baik bagi orang lain dan menolak keburukan, sedangkan silaturahim lebih erat menghubungkan kekerabatan dan menghubungkan rahim. Silaturahmi itu adalah bahasa Quran, tertuang di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum
wa yakhafuna su'al hisab. Di sini Allah menjelaskan ulul albab itu adalah salah satu cirinya orang yang suka menyambungkan silaturahim. Orang yang menyambungkan silaturahim adalah sebagai wujud dia adalah rasa takut terhadap Allah, karena takut putusnya rahmat Allah, takut juga akan sesuatu yang buruk, karena putus silaturahmi adalah juga pahala siksa yang paling cepat akan muncul dan diberikan oleh Allah. Silaturahmi juga adalah bahasa hadis, karena Rasulullah menjelaskan asrarul khairi tawaban al-birru wa silaturahim. Kebaikan yang paling cepat diberikan pahala oleh Allah adalah menyambungkan silaturahim. Silaturahim tidak bisa lepas dari tugas Rasul di dalam melaksanakan tazkiyah, pembersihan akhlak, pembersihan perilaku. Karena dulu orang-orang Arab merendahkan derajat wanita. Ibu-ibu yang ditinggalkan mati oleh suami tidak dipandang manusia, dia dipandang harta dan diwariskan kepada anak-anaknya. Karena itu Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tarisun nisaa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan wanita sebagai harta pusaka. Perempuan yang gede dia jual sebagai hamba saya. Bayi yang baru lahir, bayi perempuan dia kubur hidup-hidup, sehingga muncul satu ungkapan kegembiraan, wa'dul banat minal mukarramat. Bahwa mengubur anak perempuan hidup-hidup satu pekerjaan yang sangat mulia, pandangan mereka dulu. Datang Rasul, sikap yang keliru dan yang salah itu ditazkiyah, dibersihkan. Lahirlah perintah silaturahim, mengangkat derajat wanita, mengangkat derajat wanita. Karena itulah hadis Nabi menjelaskan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Jika bapak dan ibu memanggil dalam waktu yang sama, maka dahulukanlah panggilan ibu. Di dalam hadis Ibnu Majah, Khalid bin Ma'dan pernah bertanya kepada Rasulullah, dan dia mendengar jawaban Rasul bahwa Rasulullah mewasiatkan, innallaha wassakum bi ummikum. Dalam bersilaturahim itu dahulukanlah ibumu. Innallaha wassakum bi ummikum. Lalu yang kedua, dahulukanlah ibumu. Yang ketiga, innallaha wassakum bi ummikum. Allah mewasiatkan, merintahkan kamu dalam bersilaturahmi kepada ibumu. Summa qala, baru Rasulullah memerintahkan, innallaha wassakum bi abikum. Innallaha wassakum bi abikum. Setelah itu baru ke bapak. Summa qala wassakum bi adnakum ba'adnakum. Setelah itu carilah yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Jadi antara bapak dan ibu di dalam bersilaturahmi ditunjukkan ajaran sunnah Rasul yang baik. Tentu hukumnya adalah sunnah. Dahulukanlah ibu, dahulukan ibu, dahulukan ibu 3 kali, baru bapak. Tapi jangan diterjemahkan ka ibu ka hiji, ibu ka dua, ibu ka tilu. Nanti bapak mengenal. Nah, setelah itu baru cari yang lebih dekat. Andai kata antara saudara perempuan dan saudara laki-laki, dahulukanlah saudara perempuan. Di sini Abi Romsah pernah dia datang kepada Rasul. Kemudian Rasulullah menjelaskan, birra ummaka, berbuat baik pada ibumu, wa abaka, dan bapamu. Jadi ibu baru bapak. Wa ukhtaka, berbuat baiklah kepada saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan berbuat baiklah kepada saudara laki-lakimu. Di antara saudara perempuan dan saudara laki-laki, dahulukanlah kepada saudara perempuan. Antara nenek dan kakek, dahulukanlah ke nenek. Antara saudara perempuan, antara bibi dengan paman, dahulukanlah kepada bibi. Kenapa?
Karena Allah Maha tahu bahwa wanita yang mempunyai rahim itu rasa kasih sayangnya tinggi, sifatnya sangat lembut, beda dengan laki-laki. Karena itu kalau satu keluarga pundung pasea, maka pundungan osok kadulur awewe. Tara pundung jalan pundung nate kadulur lalaki. Sabab ari pundung kadulur awewe mah begitu datang langsung ditawaran dahar. Ari kadulur lalaki mah kakarek datang geus dicarekan rek naon maneh hadieu. Beda perasaan. Lantaran dia tidak punya rahim. Nah, saudara di sini ada hubungannya dengan itu. Nah, namun silaturahim dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar kepada orang yang hidup, tapi juga kepada orang yang telah wafat. Namun silaturahim kepada orang yang telah meninggal bukan mendatangi kuburan. Sebab mendatangi kuburan bukan kepentingan orang yang mati, tapi kepentingan orang hidup bahwa dia akan mati seperti dia. Tapi bersilaturahim kepada orang yang sudah meninggal adalah hubungkanlah silaturahim dengan saudara-saudaranya yang masih hidup, lanjutkanlah kebaikannya, lalu pereratlah keluarganya seperti dia mempererat keluarga ketika hidup. Jadi artinya melanjutkan kebaikannya. Islam pun juga mengajarkan dalam silaturahmi tidak hanya kepada orang yang seagama, tetapi kepada orang yang berbeda agama pun juga wajib. Ketika para sahabat ditegur Nabi, kalian belum dikatakan mukmin yang sempurna karena belum bersilaturahim. Maka mereka mengatakan, Rasul, kami telah bersilaturahim. Tapi Rasul menjelaskan, silaturahim itu bukan kepada sahabatmu yang seagama, tapi silaturahim itu kepada semua orang, baik mukmin ataupun non mukmin, baik muslim ataupun non muslim. Tentu silaturahim dalam bentuk ini adalah silaturahim kemanusiaan, bukan silaturahmi diniyah keagamaan. Berkaitan dengan orang yang seagama dan kerabat itu lebih, karena kerabat mempunyai hak yang ada pada diri kita. Karena Allah berfirman, wa ati dza qurba haqqahu, berikanlah kepada kerabat itu haknya. Kerabat ada hak pada diri kita untuk disayangi, ada hak untuk dibantu karena seagama, ada hak untuk didoakan semoga dia rajin beragama dan semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu taqabbalallahu minna wa minkum adalah tahniah antar orang yang seagama, karena kita mendoakan semoga ibadahnya diterima oleh Allah. Berikutnya faidah silaturahmi, akan terjalinlah andai kata manusia bersilaturahim, terjalin tolong menolong, dan Allah akan memberikan kasih sayang dengan cepat. Karena orang yang mau menyambungkan silaturahim, Allah pun akan menyambungkan rahmatnya. Dan tidak ada pahala yang paling cepat diberikan oleh Allah di masih dia hidup di dunia kecuali silaturahim. Sebaliknya, orang tidak akan masuk surga jika dia memutuskan silaturahim dan tidak diperlihatkan, tidak diperhatikan Allah nanti pada hari akhirat karena dia suka memutuskan silaturahim. Tidak ada siksaan yang paling cepat dimunculkan Allah semenjak dia hidup kecuali adalah memutuskan silaturahim dan buruk dengan tetangga. Kegiatan itu ada. Kegiatan itu adalah buruk. Satu kegiatan yang dipandang baik oleh akal, tidak bertentangan dengan syariat. Namun dalam dunia kehidupan kita
kita mengenal istilah lain yang disebut dengan halal bihalal. Ini adalah muncul pada tahun 1940-an dan mulai ramai digunakan bahasa ini di lembaga-lembaga pemerintah dan swasta itu pada tahun 1950-an. Di UPI Bandung dilakukan sebuah penelitian dan saya masuk di dalam penelitian itu, yaitu tentang penelitian bahasa. Salah satu yang diteliti adalah kata ini tentang halal bihalal. Satu kekeliruan yang ada dalam mana itu, orang menerjemahkan halal bihalal itu saling bebas membebaskan. Jadi artinya halal bebas bi dengan halal bebas. Padahal makna yang asli halal itu artinya jaiz. Jadi halal bihalal itu artinya boleh dengan boleh, bukan bebas dengan bebas. Jadi halal bihalal artinya boleh dengan boleh. Aku boleh buat kamu, kamu boleh buat aku. Nah, kedua, anak jalal itu adalah bukan usul Quran. Beda dengan silaturahim, ada di Quran kata itu. Tapi kalau halal tidak ada pada Quran. Ada yang mirip seperti itu. Nah, seperti dalam syariat Nabi Musa. Al-abdu bil abdi, al-hurru bil hurri, al-anfu bil anfi, al-udunu bil uduni. Kan apa mirip? Al-halal bil halali. Kan apa mirip? Ada dalam Quran, tapi beda. Kalau al-abdu bil abdi itu uslub kisos. Kisos membalas. Orang yang telah dimatikan seorang hamba saya, balas dia lo bayar hamba saya. Orang yang telah merugikan telinga, cederaan lagi telinganya. Orang yang merugikan hidung, cederaan lagi hidungnya. Berarti dalam sebuah koridor perjalanan yang negatif. Karena orang dirugikan. Halal bihalal dalam dunia kita adalah ini dilakukan dalam koridor yang positif. Orang-orang yang melakukan ini dalam satu yang positif. Positif di sana mereka bersilaturahim, saling meminta maaf, bersalaman, diawali dengan baca Quran, bahkan tausiah. Tidak ada unsur kisah di sana. Tidak ada balas dendam di sana. Tidak ada merugikan. Justru keterbukaan yang ada. Jadi beda. Sekalipun hampir mirip kalimatnya, al-abdu bil abdi, al-halalu bil halali, itu maknanya beda. Ini adalah kisah, sedangkan ini adalah bukan. Ketiga, ada satu sejarah bahwa kata halal itu digunakan oleh orang Arab kuno, orang-orang Yaman, untuk menghalalkan seluruh tubuh. Orang dulu melaksanakan ibadah haji. Setelah ibadah haji ada tawaf. Mereka ibadah hajinya uryanan, telanjang bulat, tidak berbusana. Nah, setelah mereka tawaf, dengan uryanan, telanjang bulat, lalu mereka melaksanakan tahallul, menghalalkan. Tahallul dalam ajaran Nabi Muhammad menggunting rambut sedikit. Tapi tahallul bagi orang Yaman dulu, orang kuno dalam melaksanakan ibadah haji, menghalalkan seluruh tubuh. Sehingga ketika mereka selesai melaksanakan tawaf, lalu mereka tahallul, mengatakan dengan kalimat al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu. Hari ini badanku sudah terbuka seluruhnya. Karena mereka telanjang bulat kecuali menutup panci dengan telapak tangannya. Lalu mereka katakan pama bada minhu fala uhilu. Banyak apa yang tidak tampak tidak halal. Adapun yang ditampakkan silakan halal. Seluruh tubuh dihalalkan kepada orang yang hadir.
Siapa saja yang mau, bukan kepada suami istri. Dan siapa saja yang ingin. Yang tidak halal itu yang ditutupi, karena itu tidak tampak, ditutupi dengan telapak tangan. Karenanya yang diharamkan bercampur di depan Ka'bah. Adapun selain daripada itu halal seluruh tubuh yang tidak berbusana itu. Kata halal digunakan oleh orang Arab zaman kuno menghalalkan tubuh bagi siapa saja. Jadi kalau memang melihat bahasa lama betapa rendahnya orang mengatakan kata halal itu, maka bisa jadi nu halal bihalal mah anu sisi laut di hotel nu lain suami istri. Itulah yang disebut dengan aku boleh buat kamu, kamu boleh buat aku. Dilihat dari sisi usul bahasa, dikaji pula bahwa halal bihalal bukan bahasa Arab. Tapi kan lapannya lapan Arab, ya halal Arab, bi Arab, halal juga Arab. Tapi orang Arabnya sendiri tidak mengerti, sohibul lughahnya tidak paham. Ketika saya mengajar dengan seorang doktor dari Mesir dan mata kuliahnya sama, yaitu hiwar muhadasah, saya tanyakan kepada dia, apa itu halal bihalal? Dia katakan ghair maklum, tidak dikenal. Ghair mustakmal, tidak dipakai. Tidak dipakai. Karena itu ketika ada seorang mubalik, dia sekolah di Amerika, satu tempat dengan orang-orang Arab. Pas Idul Fitri, setelah Idul Fitri dia mau mengatakan halal bihalal, lalu memanggil kepada orang Arabnya, mari kita halal bihalal. Kata dia, apa itu halal bihalal? Padahal bahasa Arab cek manehana, tapi orang Arab bahasa mana ngerti. Jadi karena itu bukan bahasa Arab, karena sahibul lughahnya tidak mengerti. Kalau bukan bahasa Arab, bahasa apa? Ya bahasa Indonesia. Ternyata halal bihalal bukan bahasa Indonesia. Karena halalnya lapan Arab, bi-nya Arab, halalnya juga Arab. Jadi kalau bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa apa? Itu namanya al-lughah al-wusta dalam ilmu dilali, ilmu linguistik, yaitu bahasa tengah-tengah. Nutukan itu, nutukan itu. Dalam bahasa ini disebut bahasa intervensi. Bahasanya orang yang sedang belajar bahasa nulereng kahalu. Dina bahasa Sunda disebut bahasa gumitut. Bahasa gumitut lamun kui atah ngeunah dipakai ngarujak, kui asap nikmat dibarengkeun jeung bajigur. Tapi hui di bolong teu asak jeung teu atah eta disebut hui gumitut. Ya Allah, gumitut. Ya, tapi kenapa bahasa yang satu salah mufradat, kedua bukan usul Quran, ketiga ada catatan kurang baik di sejarah Arab kuno, dan yang ketiga bukan usul yang bagus di dalam bahasa Arab, tapi ternyata menyebar di banyak orang, di lembaga pemerintah, swasta, masyarakat yang lain. Ini harus kembali lagi kepada rumus bahasa, bahwa bahasa itu milik bangsa, kepunyaan bangsa. Lamun bangsa geus narima sanajan salah moal mikir salah yang benar. Nu penting itu sudah diterima oleh banyak orang. Karena itu orang Bandung tetap aja nyebut perapatan 5. Ya, kira perapatan 5, nah benar mah simpang 5. Tapi lamun di antosan musim kuring di simpang 5, tenang dieun. Dan geus biasana gitu. Kalau orang PLN hadir di sini, saya pernah nanya juga kepada orang PLN, ketika lampu padam apa bapak bicara? Aliran. Ada aliran. Ada aliran mah berarti burung. Kudu nama tidak ada. Tidak ada biasa itu. Ibu-ibu reka pasar numpak sepeda beroda 3 nu diboseh.
Ibu manggilna naon? Beca. Padahal beca mah kuda, kendaraan. Jadi beca nyata kendaraan nu ditarik ku kuda. Lain eta beca mah. Delman nu diurang ta eta beca. Tapi lantaran geus biasa dina salah sudah tidak korek. Nalika mengatakan kecil nyebut menel, padahal menel aja. Berarti aja. Ini adalah bahasa. Jadi karena bahasa milik bangsa artinya orang sudah tidak korek terhadap benar salah. Yang penting geus biasa dia nyambung lagi. Tapi menurut emak saya, ketika orang menyebut perapatan 5, beca, ada aliran, menel, ada kaitannya dengan nuansa-nuansa keagamaan. Tapi kalau orang mengatakan halal bihalal pasti akan naik dengan nuansa Idul Fitri. Tidak sanggup Idul Adha, maka ayat. Saya Idul Adha tak ayat, pasti naik dengan Idul Fitri. Jadi dengan nuansa-nuansa keagamaan. Dalam suatu kegiatan yang baik. Karena itu alangkah bagusnya jika satu kegiatan yang positif diberi nama yang baik, nama yang bermakna. Nama yang bermakna adalah silaturahmi. Kalau suatu kegiatan yang positif diberi merek yang tidak baik, bukan tidak boleh, boleh dan dosa. Kalau bilang itu dosa. Dari sama bahasa, cuman tidak mengandung makna yang baik. Gitu. Tapi sekarang karena banyak para mubalik yang menjelaskan tentang itu di internet juga bisa dikaji, dibuka tentang halal bihalal pasti akan keluar itu. Di antaranya yang menulis tentang itu. Nah, supaya dapat dibaca orang, ternyata sekarang hampir banyak di beberapa tempat yang kegiatan secara Idul Fitri mencantumkan halal bihalalnya sudah hampir tidak. Tapi rata-rata mencantumkan silaturahim. Tapi ada juga halal bihalal keluarga besar ini ada. Mah berarti ilmu mencantumkan. Ayah kamu kia halal bihalal garis miring silaturahmi, ya mah miring kan? Ya miring. Ya, cari lempeng. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah nilai tarbiyah setelah Ramadan. Pertama nikmat, dan yang kedua mendorong gairah beribadah. Semoga ibadah kita selalu bergairah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.